Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali lagi berjumpa di Life Study, sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mau belajar kebenaran firman-Mu, Tuhan yang tuntun kami semua. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah masuk ke dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20, dan pada kesempatan ini kita akan membahas Kisah Rasul 20 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-16, ayat 1 sampai 16. Baik, kita akan mulai. Saya akan baca dulu Kisah Rasul 20, kita akan mencermati dulu ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka, dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu, orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Nah, jadi saudara, setting ini Paulus masih di Efesus. Keributan sudah mulai reda. Paulus kemudian berpamitan untuk meninggalkan Efesus. Paulus menguatkan hati rekan-rekan sepelayanan, ya, ada Timotius juga di situ, bahwa pelayanan mereka akan baik-baik saja sekalipun Paulus pergi. Memang pelayanan yang sehat, Bapak Ibu Saudara, itu tidak boleh bergantung pada satu sosok, ya, tidak boleh bergantung pada satu tokoh, tapi harus membuat sebuah teamwork yang kuat sehingga ada atau tidak ada orang yang dianggap sosok itu, pelayanan harus tetap bisa berjalan dengan baik, ya. Nah, ini adalah contoh yang baik. Jadi kita harus prihatin kalau gereja dibangun di atas satu tokoh, satu sosok. Itu sangat berbahaya sekali, saudara. Jangan sampai sosoknya tidak ada, sosoknya dipanggil Tuhan, lalu gereja itu roboh, ya. Pelayanan yang sehat itu harus memiliki tim pelayanan yang kuat. Tidak pernah boleh bergantung pada satu sosok. Nah, banyak yang berpendapat, Bapak Ibu Saudara, sebelum Paulus meninggalkan Efesus, Paulus menulis surat 1 Korintus ketika dia di Efesus, ya. Ini terlihat, ya, dari 1 Korintus 15 ayat 32, bahwa Paulus bilang, aku berhadapan dengan binatang buas di Efesus. Sebagian penafsir berkata binatang buas ini adalah orang-orang yang begitu bernafsu tinggi untuk menghajar kekristenan, untuk menganiaya kekristenan, ya. Itu seperti Demetrius yang menciptakan huru-hara kerusuhan yang ada di kota Efesus itu. Tapi sebagian penafsir lagi berkata itu memang binatang buas sungguhan, ya. Tetapi kemungkinan memang menurut hemat saya ini adalah sebuah alegori, ya, bahwa binatang buas di sini adalah orang-orang yang begitu ingin menghancurkan kekristenan, ya. Oke, Paulus menguatkan hati jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Di Makedonia, seperti kita tahu, itu ada kota-kota yang Paulus sudah menginjil, sudah kunjungi sebelumnya. Ada Tesalonika, ada Filipi, ada Berea juga di sana. Tidak ditulis secara detail apa saja kegiatan Paulus saat mengunjungi kota-kota itu. Memang tidak ditulis, ya, tetapi Paulus pasti melakukan penguatan-penguatan ketika ia berada di situ. Dia memfollow up apa yang telah dirintisnya. Nah, akhirnya kitab suci berkata ia tiba di tanah Yunani. Nah, apa yang dimaksud tanah Yunani ini? Hampir semua sarjana perjanjian baru sepakat yang disebut tanah Yunani ini adalah Akaya, provinsi Akaya, ya. Jika benar itu berarti Paulus juga sempat singgah di kota Korintus. Paulus juga mampir sebentar di kota Korintus, ya. Nah, lalu tapi kalau kita lihat di ayat yang ketiga, ya, di mana ditulis orang-orang Yahudi bersekongkol membunuh dia ketika ia hendak kembali ke Syria. Nah, jadi kita lihat ada perubahan rencana. Perubahan rencana itu harus dipandang sebagai hal yang biasa, saudara, ya. Paulus awalnya ingin berlayar ke Antiokhia. Nah, di mana Antiokhia
Syria. Syria itu adanya di Antioquia, saudara ya. Kota Antioquia itu adanya di Syria. Maksud saya itu adalah base campnya Paulus dan Barnabas, di mana mereka dapat peneguhan, di mana mereka diutus untuk menjadi rasul bagi bangsa-bangsa lain. Jadi saya ulangi lagi, pusat gereja purba ketika pertama kali itu ada dua. Gereja untuk orang Yahudi yaitu Yerusalem, untuk orang non-Yahudi yaitu Antioquia. Saat ini Syria ya. Syria yang kita lihat negaranya sudah porak-poranda itu. Nah, jadi Paulus setiap kali perjalanan misi, kalau kita ingat dari misi 1, misi 2 semua sampai misi 3, Paulus pasti Yerusalem, Syria. Yerusalem, Antioquia. Nah, Paulus ingin kembali ke Antioquia, tetapi satu dan lain hal, dia sudah dikabari jangan kembali ke situ dulu ya. Maka Paulus berubah rencana, dia melalui Makedonia. Memang orang-orang Yahudi itu sangat haus darah sama Paulus. Mereka sangat membenci Paulus. Ada beberapa penafsir yang berkata bahwa mereka juga ingin merampok Paulus di Antioquia, sebab mereka tahu Paulus membawa uang hasil pengumpulan jemaat yang ada untuk saudara-saudara di Yerusalem. Ayat keempat, ia disertai oleh Sopater anak Pirus dari Berea, Aristarkus Secundus keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe, dan Timotius dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikhikus dan Trofimus. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini disebutkan nama-nama kawan seperjuangan Rasul Paulus. Sopater dari Berea itu sama dengan Sosipater yang ada dalam Roma 16 ayat 21. Nama Timotius juga disebutkan karena Paulus meninggalkan Timotius di Efesus. Kalau kita ingat ayat yang pertama ya tadi yang kita sudah baca ya, Paulus menguatkan hati murid-murid, dia sendirian yang berangkat ya, dia hanya bersama Lukas nampaknya. Timotius itu ditinggal di Efesus, dan kemudian Paulus menulis surat kepada Timotius dan mengarahkannya untuk menjadi penilik jemaat dan hamba Tuhan yang baik. Itu kita lihat di 1 Timotius 1 ayat 3. Saat Paulus tulis surat 1 Timotius sedang berada di Efesus. Ya, jadi kalau kita lihat di sini dalam perjalanan Paulus ke Makedonia dan tanah Yunani, saat itulah Paulus mengirim surat kepada Timotius yang ada di kota Efesus. Ayat 5 dan 6. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Dan sesudah hari raya roti tak beragi, kami berlayar dari Filipi. Dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mereka berangkat ke Troas ingin bertemu dengan Paulus karena mereka berencana ingin ikut Paulus. Kemana? Ke Yerusalem. Sepertinya yang menemani Paulus saat kembali dari tanah Yunani atau Akaya ya, melalui Makedonia lalu ke Troas adalah Lukas ya. Jadi sejak awal yang temenin Paulus itu Lukas. Taunya dari mana saudara? Nah, ini memang sarjana perjanjian baru melakukan penafsiran, eksplorasi dengan sangat detail. Di situ kita lihat ayat 5-6, menantikan kami di Troas. Nah, jadi yang nulis ini kan Lukas. Jelas di situ Lukas sedang bersama-sama dengan Paulus ya. Ayat yang 6, sampailah kami di Troas. Jadi Lukas yang menemani Paulus. Nah, hari raya roti tidak beragi yang ditulis Lukas itu untuk menggambarkan waktu. Ya. Untuk menunjukkan waktu pada saat itu tuh saat kapan sih? Dan Paulus tetap menjalani ibadah Paskah seperti orang Yahudi, tetapi Paulus telah memberikan pemaknaan baru tentunya ya pada Paskah, bahwa Paskah kita itu adalah Paskah anak domba Allah. Itu yang dia tulis kepada jemaat di Korintus saat dia ada di Efesus. Saudara bisa baca dalam 1 Korintus 5 ayat 7 ya. Maka saat inti sudah datang, penggenapan sudah datang, Kristus sudah datang, bayang-bayang pun menghilang dan tidak lagi diperlukan. Ya, perjalanan dari Filipi ke Troas itu memakan waktu 4 hari pelayaran. Kemudian di sana mereka tinggal 7 hari lamanya. Nah, ayat yang ke-7 ini menarik saudara. Pada hari pertama dalam minggu itu,
Ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Nah, ini menarik, saudara. Hal pertama yang saudara perlu perhatikan adalah ketika mereka berkumpul, kebiasaan yang mereka lakukan adalah melakukan perjamuan Tuhan. Mereka membaca, merenungkan, saling mendoakan, menyanyikan mazmur. Ya. Nah, itulah cara mereka memelihara persekutuan antar saudara seiman dan persekutuan dengan Allah. Jadi setiap pertemuan mereka pasti memecah-mecahkan roti. Di sini tuh ya makan bersama, tetapi dengan mengingat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ya, saya mau ingatkan lagi, ini bukan soal roti mistis, saudara. Pada saat itu makanan pokoknya memang roti. Ya, selalu saya suka guyon ini kalau Yesus di Cina misalnya, mungkin perjamuan terakhirnya itu pakai bakpao dan teh. Tetapi di sini yang paling penting adalah bagaimana mengingat makna kematian Kristus. Jadi mereka setiap kali berkumpul itu melakukan makan bersama, perjamuan Tuhan. Sambil ada firman yang di-sharing, ada firman yang didiskusikan, mereka mengingat kematian Kristus. Nah, saya mau mengencourage ya Bapak Ibu Saudara ketika makan bersama dengan anak-anak. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau mengencourage ketika kita mengajak anak-anak kita makan bersama, firman Tuhan harus dibagikan ya. Karena ketika kita makan bersama, firman Tuhan dibagikan, kita ajak anggota keluarga kita untuk mengingat kematian Kristus. Kita sedang melakukan perjamuan Tuhan, saudara. Nah, memang yang di gereja dilakukan juga tidak salah, tetapi kita harus menangkap esensinya lebih dalam lagi, dan itu bisa kita lakukan setiap saat. Ya. Nah, itulah cara mereka memelihara persekutuan antara saudara seiman dan persekutuan dengan Allah. Jadi bukan hanya makan bersama, tetapi mereka juga membaca, merenungkan, saling mendoakan, ya, saling menyanyikan mazmur. Nah, itu adalah hal yang luar biasa yang dilakukan jemaat mula-mula. Nah, tapi ada satu hal yang menggelitik, saudara. Coba lihat ayat ini diawali dengan gini, pada hari pertama dalam minggu itu. Nah, saudara, ada banyak hoax. Ya, kenapa saya bilang hoax? Karena memang kekristenan itu suka dituduh. Ada yang bilang begini, itu orang Kristen ibadah Sunday, sun matahari, day hari. Itu hari penyembahan dewa matahari yang diadopsi. Aduh, saudara, jangan dengar yang kayak begitu. Ya, itu nggak ada buktinya sama sekali. Tidak ada bukti yang bisa membuktikan ya bahwa Sunday itu adalah hari dewa matahari dan orang Kristen mengutip dari sana. Nggak ada sama sekali buktinya. Ya. Yang ada adalah memang sejak jemaat mula-mula mereka berkumpul hari pertama minggu itu. Ingat, Sabat itu hari ke-7. Dalam Yahudi selesainya itu Sabtu jam 6 sore. Kan Sabat, kan pergantian hari mereka tuh jam 6 sore. Jadi Sabat itu kira-kira Jumat jam 6 sore sampai Sabtu jam 6 sore. Itu hari ke-7. Nah, hari pertama buat mereka adalah Sabtu jam 6 sore sampai Minggu jam 6 sore. Nah, jadi Minggu itu hari pertama, saudara. Kenapa orang-orang Kristen berkumpul, beribadah itu hari Minggu? Sejak zaman gereja mula-mula. Ya. Jadi ini nggak ada urusan dengan dewa matahari. Karena mereka memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Itu yang perlu kita tahu. Ya. Jadi saudara, jangan lagi kita mau dituduh ini memang Barat ini ya, nggak tahu di abad keberapa gitu, abad belasan baru muncul, nggak tahu sejarah, tiba-tiba bikin tuduhan. Ya, enggak, ini nggak ada urusan ya dengan hari raya dewa matahari, saudara. Ya. Jadi kita harus kembali kepada akar sejarah ya. Tentu Barat yang saya maksud adalah orang-orang dari Barat yang skeptik dengan kekristenan, ya, bukan semua orang Barat, tidak. Ya. Tetapi kalau kita melihat kembali ke akar sejarah, memang kita bisa melihat ya
bahwa sejak semula Bapak Ibu Saudara mereka berkumpul pada hari Minggu. Makanya hari Minggu itu juga disebut hari Tuhan untuk mereka. Nah, rupanya khotbah Paulus cukup lama karena ini khotbah perpisahan, ya. Dia berkhotbah sampai tengah malam, ya khotbah bertanya jawab hingga tengah malam karena keesokan harinya Paulus akan pergi. Ayat 8, di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Nah, jadi saudara bayangkan jemaat mula-mula itu tidak punya fasilitas yang megah, fasilitas yang mewah, nggak ada saudara. Ya. Mereka tidak punya bait yang proper atau sinagog untuk mereka berkumpul. Mereka hanya berkumpul di rumah-rumah, di pasar-pasar, dan dalam konteks ini di atas rumah, ya. Di atas loteng rumah. Memang gereja mula-mula itu adalah gereja rumah saudara. Jadi sekali lagi gereja itu adalah kumpulan orang percayanya. Itu bukan soal organisasi tempat, enggak. Tetapi di mana orang percaya sepakat dan berkumpul, itulah gereja. Ayat 9, seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela karena Paulus amat lama berbicara dan orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap, jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Nah saudara, ini ada hal yang menyedihkan saudara, ya, di mana ada seorang muda namanya Eutikus. Dia duduk di jendela, ya. Paulus khotbahnya lama pada saat itu. Nah, di sini saya punya sedikit dissenting opinion atau perbedaan pendapat dengan kebanyakan orang yang membaca ayat ini, ya. Kebanyakan orang melihat ayat ini sebagai makanya kalau dengar firman Tuhan jangan ngantuk, ya. Orang ini tidak menghormati firman, tidak menghormati Paulus yang sedang berkhotbah, dan sebagainya dan sebagainya. Ada juga pendeta yang bilang makanya di gereja jangan tidur. Ya memang di gereja jangan tidur. Kalau besok mau ke gereja tidur jangan malam-malam, ya, tapi jangan dihubungkan lah dengan si Eutikus ini, ya. Saya justru pribadi melihat bahwa Eutikus ini anak muda yang luar biasa saudara. Sejak muda sudah mau mengenal Tuhan, mau mengenal kekristenan. Dan ini sebenarnya orang yang niat pasti, ya. Masih muda, dia mendingan enjoy sama teman-temannya. Tapi dia datang dengerin Paulus hingga larut malam saudara, ya. Dan ini Paulus khotbah bukan kayak di gereja 40-45 menit, ya. Emang kalau dengar khotbah 40 menit, 50 menit ketiduran itu kebangetan. Ini berjam-jam sampai tengah malam saudara, ya. Maklumlah kalau Eutikus ini ngantuk, ya. Masalahnya dia duduk di samping jendela. Kalau bisa jatuh berarti cukup plong saudara, ya. Zaman dulu mungkin belum ada tralis, belum ada apa, ya. Nah jadi saya secara pribadi masih melihat ini sebagai dari sudut pandang yang positif terhadap si anak muda ini, ya. Saya atau kita harus menghargai niat baik orang muda ini yang mau datang ke pertemuan ibadah. Memang yang menjadi masalah adalah dia ceroboh. Dia duduk dekat jendela terbuka sehingga dia bisa terjatuh. Akhirnya dia mati, jatuh dan mati. Ayat 10. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata jangan ribut sebab ia masih hidup. Nah, Paulus digerakkan oleh Roh Kudus menyatakan kuasa Allah di tengah-tengah jemaat. Saya percaya ini berhubungan dengan jemaat yang pada saat itu, ya, dalam penganiayaan, dalam kesulitan, dalam tekanan, butuh untuk dikuatkan, dan peristiwa ini pasti menguatkan jemaat di situ. Eutikus dalam bahasa Latin bene fortunatus, artinya orang yang memiliki kemujuran. Ya, memang dia mujur, ia dibangkitkan dari kematian. Ini mujizat yang luar biasa yang pasti membuat orang-orang di sana tercengang dan memiliki iman yang semakin teguh. Ayat 11-12, setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia bicara sampai fajar menyingsing, kemudian ia berangkat.
Sementara itu, mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur. Saudara, Paulus ini luar biasa. Dia khotbah lagi sampai pagi, saudara. Ya, waduh. Kalau zaman sekarang ada khotbah sampai pagi gini, orang udah teler semua pasti ya. Saya pernah ikut dulu, saudara, doa semalam suntuk ya. Jadi betul-betul doa kita mulai jam 9 malam sampai fajar menyingsing. Luar biasa ya. Memang semalaman dan suntuk ngantuk semua. Tetapi dulu saya ingat saya bersama-sama Ibu Pendeta Dora Kansil, beliau pendoa yang sangat luar biasa. Itu pemain keyboard sampai ganti 3 orang, saudara. Tumbang semua. Tapi Ibu Dora tetap semangat, luar biasa. Saya akui beliau hamba Tuhan itu ya. Saya juga kalau nggak salah sempatlah ada ketiduran di jam 1 jam 2 malam. Untung nggak di pinggir jendela, saudara ya. Nah, saudara, tetapi kita bisa melihat di sini begitu semangatnya Paulus sharing di hari terakhirnya ya. Dan juga begitu semangatnya orang-orang mendengarkan. Ibaratnya wah ini pesan terakhir, nggak tahu nih kapan ketemu lagi. Paulus nggak tidur, saudara, fajar menyingsing terus berangkat. Wah, Paulus juga punya stamina yang luar biasa, saudara. Saat itu Paulus tidak muda lagi, saudara ya. Paulus bukan masih umur 30-40an, ini udah ABG, anak baru gocap ya. Ini udah 50 tahun ke atas, saudara. Paulus tentu ini bukan hal yang mudah buat dia. Tetapi apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah jemaat itu memberikan sebuah kekuatan. Dan mereka sangat terhibur ya oleh mujizat yang terjadi. Mereka yakin bahwa Allah yang mereka sembah itu Allah yang benar. Nah, ayat 13-16, kami berangkat lebih dulu ke kapal dan berlayar ke Asos dengan maksud menjemput Paulus di situ sesuai dengan pesannya, sebab ia sendiri mau berjalan kaki melalui darat. Ketika ia bertemu dengan kami di Asos, kami membawanya ke kapal lalu melanjutkan perjalanan kami ke Metilene. Dari situ kami terus berlayar dan pada keesokan harinya kami berhadapan dengan Pulau Kios. Pada hari berikutnya kami menuju Samos dan sehari kemudian tibalah di Miletus. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus supaya jangan habis waktunya di Asia, sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Nah, Paulus di sini kita bisa melihat Paulus meninggalkan Troas dengan menempuh jalan darat ke Asos. Sementara semua rekan-rekannya termasuk Lukas itu juga naik kapal ke Asosnya. Tapi Paulus menempuh jalan darat. Jalan darat ini 30 mil, saudara. 30 mil berarti kurang lebih 45 km. Wah, lumayan jauh, saudara ya. Dengan medan pegunungan yang cukup berat dan penuh bahaya tentunya ya. Paulus berjalan sendiri. Nah, para sarjana perjanjian baru mengajukan sedikitnya ada 3 alasan kenapa Paulus memilih sendirian dan jalan darat. Yang pertama, Paulus ingin mengunjungi kawan-kawannya di sepanjang perjalanan. Yang kedua, dia mau mengambil waktu untuk berkontemplasi, untuk sendirian sambil jalan merenung kontemplasi akan kehidupannya dan pelayanannya. Yang ketiga, supaya ia dapat membiasakan diri dalam kesukaran. Ini bagian dari Paulus melatih tubuhnya. Setelah dari Asos, ia berjumpa dengan Lukas Timotius lalu melanjutkan perjalanan ke Yerusalem dengan kapal melalui Kio, Samos, Miletus. Ia perlu tiba tepat waktu berada di Yerusalem untuk merayakan hari raya Pentakosta. Nah, ini menarik. Pentakosta untuk orang Yahudi adalah hari raya menuai. Berkumpul, maka kita ingat di Kisah Rasul pasal 2, peristiwa loteng Yerusalem itu ada orang dari berbagai-bagai daerah, dari berbagai kota, ada dari Roma dan lain sebagainya, ya, berkumpul di situ. Kenapa? Memang pada hari raya Pentakosta, ya. Untuk orang Kristen ini pencurahan Roh Kudus. Paulus ingin merayakan pencurahan Roh Kudus ini bersama dengan orang-orang Kristen. Tetapi untuk orang-orang Yahudi yang lain, ini memang kebiasaan mereka berkumpul juga di hari raya menuai ini, Pentakosta. Nah, karena banyak orang di situ,
Paulus pasti mau sampai tepat waktu. Dia gak mau kehilangan momen untuk bisa memberitakan Injil. Mumpung lagi banyak orang-orang Yahudi berkumpul, dia pasti sangat ingin memberitakan Injil di sana. Kiranya pembahasan kali ini memberikan kita kekuatan dan pemahaman-pemahaman yang lebih lengkap. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hamba-Mu berhenti berbicara, biar Roh-Mu yang kudus memetraikan dalam hati setiap anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, sampai jumpa di live study yang akan datang, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you.